Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 lengkap. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia, karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri. Republik Indonesia mulai dikumandangkan kemerdekaannya oleh sang proklamator Soekarno dan M. Hatta. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut. Bagi Anda yang belum tahu tentang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, berikut ini ulasan selengkapnya. Latar belakang selamat ulang tahun Indonesia ke-71. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau Dokuritsu Junbi Chosakai, berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wadodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terouchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terouchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang, karena Jepang setiap saat sudah harus menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro-Jepang. Hatta menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI.
golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Gunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein, Medan Merdeka. Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara, rumah Maeda di JL Imam Bonjol 1. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengkelok. Peristiwa Rengas Dengkelok. Peristiwa Rengas Dengkelok. Para pemuda pejuang, termasuk Cairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, yang konon kabarnya terbakar gelora heroismenya setelah berdiskusi dengan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Bersama Sodanco Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain, mereka membawa Soekarno, bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta, ke Rengas Dengkelok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengkelok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Moh Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengkelok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Drs. Moh Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Mengingat bahwa Hotel Des Indes, sekarang kompleks pertokoan di Harmoni, tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam, maka tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya, sekarang Gedung Museum Perumusan Teks Proklamasi, sebagai tempat rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Pertemuan Bung Karno dengan Laksamana Maeda. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke-XVI, Angkatan Darat, yang menjadi Kepala Pemerintahan Militer Jepang, Gunsei Kan, di Hindia Belanda tidak mau menerima Soekarno-Hatta yang diantar oleh Maeda Tadashi dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo. Tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura. Apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu? Akhirnya Soekarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu.
Melihat perdebatan yang panas itu, Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokyo dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut, Kaigun, di daerah Angkatan Darat, Rikugun, dia tidak punya wewenang memutuskan. Setelah dari rumah Nishimura, Soekarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda, kini Jalan Imam Bonjol nomor 1, diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah menyapa Soekarno-Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Acemat Subarjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, Mbah, dan Sayuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut, tetapi kemudian ada kalimat dari Shigeta dan Ishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti Bung Hatta, Subarjo, B.M. Diah, Soekarni, Sudiro dan Sayuti Malik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima, tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman, milik Mayor Laut, Dr. Herman Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, sekarang JL. Proklamasi nomor 1. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.0004.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di Laksamana Tadashi Maeda JLN Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Moh, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Moh, Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Suirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Isi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan DLL diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Acara dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu dan Muari, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhut untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih, sang saka merah putih, yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung,
kurang lebih 100 orang anggota barisan pelopor yang dipimpin Nisbrata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada kepegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar, UUD, sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik, NKRI, dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan M. Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Beberapa fakta di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Soekarno sakit saat proklamirkan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945 pukul 08.00, pukul 2 JAMS BLM pembacaan teks proklamasi, ternyata Bung Karno masih tidur nyenyak di kamarnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini. Dia terkena gejala malaria tertiana. Suhu badannya tinggi dan sangat lelah setelah begadang bersama para sahabatnya menyusun konsep naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Saat itu, tepat di tengah 2 bulan puasa Ramadan. Pating greges, keluh Bung Karno setelah dibangunkan Dr. Soeharto, dokter kesayangannya. Kemudian darahnya dialiri cinine uretan intramusculair dan menenggak pil berom cinine. Lalu ia tidur lagi. Pukul 09.00, Bung Karno terbangun. Berpakaian rapi putih-putih dan menemui sahabatnya, Bung Hatta. Tepat pukul 10.00, keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari serambi rumah. Demikianlah saudara-saudara. Kita sekalian telah merdeka, ujar Bung Karno di hadapan segelintir patriot-patriot sejati. Mereka lalu menyanyikan lagu kebangsaan sambil mengibarkan bendera pusaka merah putih. Setelah upacara yang singkat itu, Bung Karno kembali ke kamar tidurnya, masih meriang. Tapi sebuah revolusi telah dimulai. 2. Upacara proklamasi kemerdekaan dibuat sangat sederhana. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata berlangsung tanpa protokol, tak ada korps musik, tak ada konduktor, dan tak ada pancaragam. Tiang bendera pun dibuat dari batang bambu secara kasar, serta ditanam hanya beberapa menit menjelang upacara. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada sebuah upacara sakral yang dinanti-nanti selama lebih dari 300 tahun. 3. Bendera dari spray. Bendera pusaka Sang Merah Putih adalah bendera resmi pertama bagi RI. Tetapi dari apakah bendera sakral itu dibuat? Warna putihnya dari kain spray tempat tidur dan warna merahnya dari kain tukang soto. 4. Akbar Tanjung jadi menteri pertama orang Indonesia asli. Setelah merdeka 43 tahun, Indonesia baru memiliki seorang menteri pertama yang benar-benar orang Indonesia asli. Karena semua menteri sebelumnya lahir sebelum 17 Agustus 1945. Itu berarti, mereka pernah menjadi warga Hindia Belanda dan atau pendudukan Jepang, sebab negara hukum Republik Indonesia memang belum ada saat itu. Orang Indonesia asli pertama yang menjadi menteri adalah Akbar Tanjung, lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 30 Agustus 1945, sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan, 1988 sampai 1993. 5. Kalimantan dipimpin 3 kepala negara. Menurut proklamasi 17 Agustus 1945, Kalimantan adalah bagian integral wilayah hukum Indonesia. Kenyataannya, pulau tersebut paling unik di dunia. Di pulau tersebut, ada 3 kepala negara yang memerintah. Presiden Soeharto, memerintah 4 wilayah provinsi, PM Mahathir Mohamad,
Sabah dan Sarawak, serta Sultan Hasan al-Bolkiah, Brunei. 6. Setting revolusi di Indonesia diangkat ke film. Ada lagi hubungan erat antara 17 Agustus dan Hollywood. Judul pidato 17 Agustus 1964, tahun Vivere Perilocoso, tahun yang penuh bahaya, telah dijadikan judul sebuah film dalam bahasa Inggris, The Year of Living Dangerously. Film tersebut menceritakan pengalaman seorang wartawan Australia ditugaskan di Indonesia 1960-an, pada detik 2 menjelang peristiwa berdarah TH 1965. Pada 1984, film yang dibintangi Mel Gibson itu mendapat Oscar untuk kategori film asing. 7. Naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta, ternyata tidak pernah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Anehnya, naskah historis tersebut justru disimpan dengan baik oleh wartawan BM Diah. Diah menemukan draft proklamasi itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda, 17 Agustus 1945 dini hari, setelah disalin dan diketik oleh Sajuti Melik pada 29 Mei 1992, Diah menyerahkan draft tersebut kepada Presiden Soeharto, setelah menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. 8. Soekarno memandikan penumpang pesawat dengan air seni. Rasa-rasanya di dunia ini, hanya The Founding Fathers Indonesia yang pernah mandi air seni. Saat pulang dari Dalat, Cipanasnya Saigon, Vietnam, 13 Agustus 1945, Soekarno bersama Bung Hatta, Dr. Rajiman Wadiodiningrat dan Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno, menumpang pesawat fighter bomber bermotor ganda. Dalam perjalanan, Soekarno ingin sekali buang air kecil, tetapi tak ada tempat. Setelah dipikir, dicari jalan keluarnya untuk hasrat yang tak tertahan itu. Melihat lubang-lubang kecil di dinding pesawat, disitulah Bung Karno melepaskan hajat kecilnya. Karena angin begitu kencang sekali, bersemburlah air seni itu dan membasahi semua penumpang. 9. Negatif film foto kemerdekaan disimpan di bawah pohon. Berkat kebohongan, peristiwa sakral proklamasi 17 Agustus 1945 dapat didokumentasikan dan disaksikan oleh kita hingga kini. Saat tentara Jepang ingin merampas negatif foto yang mengabadikan peristiwa penting tersebut, Franz Mendur, fotografer yang merekam detik-detik proklamasi, berbohong kepada mereka. Dia bilang tak punya negatif itu dan sudah diserahkan kepada barisan pelopor, sebuah gerakan perjuangan. Mendengar jawaban itu, Jepang pun marah besar. Padahal negatif film itu ditanam di bawah sebuah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Setelah Jepang pergi, negatif itu diafdruk dan dipublikasi secara luas hingga bisa dinikmati sampai sekarang. Bagaimana kalau Mendur bersikap jujur pada Jepang? 10. Bung Hatta berbohong demi proklamasi. Kali ini, Bung Hatta yang berbohong demi proklamasi. Waktu masa revolusi, Bung Karno memerintahkan Bung Hatta untuk meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru. Cara untuk pergi ke India pun dilakukan secara rahasia. Bung Hatta memakai paspor dengan nama Abdullah, copilot. Lalu beliau berangkat dengan pesawat yang dikemudikan Biju Patnaik, seorang industrialis yang kemudian menjadi menteri pada kabinet PM Morarji Desai. Bung Hatta diperlakukan sangat hormat oleh Nehru dan diajak bertemu Mahatma Gandhi. Cukup ini saja yang dapat saya berikan pada kalian. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-71, semoga kita sebagai rakyat Indonesia dapat terus bangga dan membanggakan bangsa kita Indonesia. Mari KERJANYTA. Subscribe Agung Mitayah.